Selamat malam guys. Malam. Selamat malam. Oke. Jadi kan ada tugas kita untuk mendiskusikan mengenai pneumatik dan juga hidrolik. Nah, sekarang adanya yang punya penjelasan sendiri kayak pendapatnya tentang pneumatik ini. Sesuai dengan yang saya tahu kan. Ini kan untuk mencari PID controllernya kita mencari dulu transfer fungsinya gitu. Nah di sini kan sudah dikasih tahu diagram bloknya, sehingga dari diagram blok ini kita bisa mencari transfer fungsinya. Jadi untuk mencari transfer fungsinya pertama kita sederhanakan dulu transfer fungsi ini. Jadi yang pertama itu yang sederhanakan itu yang loop di bawah yang 1 per RR dikali CS ditambah 1 itu bernilai positif dan dikurangkan 1 per R1 dikali CS ditambah 1 itu disederhanakan. Jadi setelah hasil dari akumulasi yang dibuat dari diagram blok tersebut, maka didapatlah transfer function seperti berikut. Seperti itulah sedikit penjelasan mengenai PID untuk pneumatik. Kalau dari Aji, adanya Ji, kayak apa pendapat tentang pneumatik? Tadi aku juga kayak nyari-nyari juga tentang ini, itu lebih ke alat yang bisa mengatur tekanan udara gitu. Terus diisilah pipa-pipanya ini. Dari inputannya ini nanti ke tiap-tiap pipanya itu bakal berubah. Nah, terus kalau kita mau bikin ke dibilang Bang Isin tadi ya inilah diagram bloknya itu. Nah, nanti yang di bagian ini bawah kanan itu ada itu yang paralel itu ya, kayak paralel gitu juga. Itu nanti di yang itu dijumlahkan lah nanti kan. Dari inputannya ini nanti ke tiap-tiap pipanya itu bakal berubah. Itu nanti di yang diagram bloknya itu. Nah, nanti yang dijumlahkan lah nanti dengan bagian ini bawah kanan itu ada itu yang paralel itu ya. Nanti itu kan kayak paralel gitu juga, ekivalen itu. Itu nanti di yang dijumlahkan lah nanti kan. Terus nanti kok udah dapat kita lah nanti itu kan kayak ekivalen itu. Bisa nanti kita cari transfer function itu. Ada lagi dijelaskan Bang Iswin tadi. Oke. Kalau dari aku sendiri kan memang pertama obtaining pneumatic proportional integral derivative. Kalau dari pengertiannya aja, pneumatik itu sebenarnya kayak hal-hal yang berhubungan dengan udara lah, kayak pompa ataupun apalah yang berhubungan dengan udara. Ini juga bisa dikelihatan kalau gambarnya juga sedikit mirip lah dengan kayak pompa-pompa gitu. Ini kayak R1 dan RI dan RD ini kayaknya valve gitu, kayak suatu keran gitu. Oke lah, kalau gitu kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Langsung. Iya. Hemat waktu. Pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke obtaining hydraulic proportional plus integral control action. Gimana? Ada pengertian dari Bang Yaswin atau Aji? Kalau aku langsung ke matematikanya aja sih. Dari tadi soalnya kalau penerapannya yang mungkin butuh baca ini juga kan, yang dari atas juga kan, biar lebih paham. Makanya tadi aku langsung ke matematikanya aja gitu. Jadi dari sini kita kan, ini kan, jadi memang masih ada persamaan di atas yang harus diselesaikan. Ada diagram blok dari atas. Jadi untuk transfer fungsinya ini sudah diberikan gitu. Jadi di sini dibuat lagi diagram blok yang baru mengikuti gambar di atas lah. Jadi dari gambar tersebut bisa di sana feedbacknya yaitu transfer function pertama kan ditambah dengan A ditambah A, begitu juga dengan di feedback bawahnya, di feedback dari blok bawahnya, di feedback dari diagram bloknya ada A ada A dibandingkan A ditambah B. Jadi ketika pemodelan dari diagram blok tersebut dikalkulasikan sehingga
kita bisa mendapatkan hasil dari transfer fungsinya. Jadi persamaan atau hasil berikutnya setelah dikalkulasikan seperti itu, maka penyederhanaan dari transfer fungsinya itu menjadi, kita bisa lihat YS dibagikan dengan IS sama dengan B dibagi A, seperti itulah C1 ditambah S pada. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, dari sana kita sama kan gitu, mana nilai KP, mana nilai KI, dan mana nilai KD. Saya pikir kita sudah mendapatkan nilai dari PID controlnya. Jadi itulah yang saya tahu. Ya, aku cuma mau nambah dikit tadi, yang di bagian diagram bloknya itu ada feedbacknya itu mengarah ke bagian negatif. Nah, itulah kenapa di transfer function itu di sini dapat kita lihat B per A tambah B dikalikan dengan K per S dibagikan dengan 1 tambah dan seperti yang terlihat dari rumus. Nah, karena dia mengarah ke bagian negatif, maka dia akan menjadi 1 tambah. Kalau dia misalnya ke bagian positif, maka dia akan 1 dikurang begitu. Ya, mungkin itu aja tambahan dariku. Jadi di sini kalau yang aku pelajari ya, memang tadi kan kita pneumatik, sekarang kita ke hidrolik. Ini kayak pompa hidrolik nih, aku tengok gambarnya ini. Iya sih. Iya kan? Ada juga tadi aku tengok dia kayak apa, pakai row dia. Oh. Pakai masa jenis. Barulah kan, setelah didapatkan gambarnya dan blok diagramnya, kita dapat ketahui bahwa akan terdapatkan suatu transfer fungsi di mana YS dan juga per ES, di mana B per A plus B, dan seterusnya. Dimana tujuan kita untuk, oke lah, kita ke pembahasan selanjutnya lah berarti ya. Ya. Kita masuk ke 144 tentang pneumatik lagi, controller pneumatik. Kira-kira adanya yang punya pemahaman atau pendapat gitu, ini kayaknya apa mengenai kayak tadi gambarnya ini mirip-mirip. Iya, mirip. Ini ada juga pakai dua puput dia. Nah iya, maksudku itu puput. Lupa aku namanya ini puputnya. Ya. Berarti ini kita ada 2 kali nih mau mencari apa? Transfer function. Ada mungkin dia yang terhadap puput 1, terus yang terhadap puput 2 ini. Setelah dari yang untuk puput 1 transfer fungsinya itu dapat kita lihat dari persamaan yang dari buku ini, 1 per RD CS tambah 1, mana RDC ini tuh di apa, dibuat jadi TD gitu ya. Nah, sama juga dengan yang di puput kedua, di mana untuk nilai RIC-nya itu diganti jadi TI. Terus untuk mencari first equation, yang first equation, yang mananya? Hah? Masih di bagian atasnya. Iya. Makanya aku udah putus si Haji nih. Yang lagi coba. Oke. Di atas. Udah lah. Nah, terus untuk mencari force balance itu, kita membuat persamaan dari kedua puput tadi itu, dimana puput 1 dikurang puput kedua itu dikalikan dengan A, hasilnya itu akan sama dengan KS dikalikan dengan Y, dimana KS itu merupakan macam hubungan dari si puput tadi ke A. Ji, kau dari mana ya Ji bacanya? Masih halaman 144.
Makanya dari sini kau lihat biar bisa apa? Ulang. Di bawah. Di bawah apa itu? Tunggu. Oh, dari situ ya. Aku nengok buku soalnya. Oke. Ya, tadi udah dapat untuk force balance itu P1 dikurang P2 dikalikan A itu sama dengan KS dikalikan dengan Y. Nah, kemudian untuk nilai X-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus B dikurang A tambah B dikalikan dengan E dikurang dengan A per A tambah B dikalikan dengan Y. Di mana E itu merupakan sinyal error yang relatif kecil, ya mungkin begitulah. Nah, jadi kita berdasarkan gambar ini dapatlah kita buat untuk transfer fungsinya itu PCS per ES itu sama dengan B per A tambah B dikalikan dengan K dibagikan dengan 1 tambah K kalikan dengan A per A tambah B dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa feedback-nya itu karena dia 1 tambah, maka feedback-nya itu mengarah ke bagian negatif. Nah, di sini dapat kita lihat diagram bloknya itu. Setelah disederhanakan, dapat kita lihat pada gambar B. Nah, jadi dari sini kita bisa nanti dengan mudah untuk sorry. Jadi ini adalah diagram blok dari transfer fungsi yang final tadi. Kita ke pembahasan selanjutnya lah berarti ya. Kita masuk ke 144 tentang pneumatik lagi, controller pneumatik. Kira-kira adanya yang punya pemahaman atau pendapat gitu, ini kayaknya apa? Mengenai kayak tadi gambarnya ini mirip-mirip. Iya, mirip. Ini ada juga pakai dua puput dia. Nah, iya maksudku itu puput. Lupa aku namanya ini. Transfer jadi tadi udah dapat C force balance ini yang terhadap P1 dikurang P2 dikalikan C-nya itu dibuat jadi diganti dari sini jadi TI. Nah, kemudian untuk nilai X-nya yang di persamaan yang dari buku hitung dengan menggunakan D CS tambah rumus B dikurang A tambah B dikalikan dengan E diganti jadi nilai dari TI A per A tambah B dikalikan TD gitu ya. Nah, sama juga dengan yang hitung dari menggunakan rumus B dikurang A tambah B dikalikan dengan C itu yang kurang dengan diganti jadi kecil tambah B dikalikan dengan begitulah. Nah, yang jadi kita gambar ini berdasarkan gambar yang mananya dapatlah kita buat untuk masih bagian atas ya fungsi itu. Makanya aku lebih PCS putus sih si Aji nih. B itu sama dengan B per A tambah B dikalikan dengan K dibagikan dengan rumus B hitung dengan menggunakan rumus B dikurang A tambah B dikalikan dengan E dikurang dengan A per A tambah B dikalikan dengan Y. Nah, jadi kita berdasarkan gambar ini dapatlah kita buat untuk transfer fungsinya itu PCS per ES itu sama dengan B per A tambah B dikalikan dengan K dibagikan dengan 1 tambah K kalikan dengan A per A tambah B dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa feedback-nya itu karena dia 1 tambah, maka feedback-nya itu mengarah ke bagian negatif. Nah, di sini dapat kita lihat diagram bloknya itu. Setelah disederhanakan, dapat kita lihat pada gambar B. Jadi ini adalah diagram blok dari transfer fungsi yang final tadi. Oke, karena berhubung waktu juga sudah mepet dan penjelasannya sudah paham masing-masing anggota. Pertemuan ini kita tutup dulu ya. Terima kasih semuanya.